Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol tentang pembahasan santri milenial. Bagaimana Gus, ini menurut pendapat Anda tentang istilah santri milenial? Santri milenial itu adalah santri yang menurut saya serba bisa, kemudian mampu menghadapi tantangan zaman. Contohnya? Ya, contohnya adalah kita itu sekarang hidup dengan beriringan atau berdampingan dengan sosial media. Maka dari itu sebagai seorang santri kita juga harus bisa mengikuti alur daripada sosial media ini. Bukannya santri itu kan identik dengan sarungan, kemudian pakai baju muslim, Ya. berpeci. Nah ini bagaimana kalau misalkan ada masyarakat yang kemudian santri kok eksis di media sosial, santri kok nggak pakai sarung, santri kok nggak berpeci, ini gimana? Karena seperti ini Mas Joko, menurut saya kalau misalkan kita itu mungkin untuk masalah identik sarungan, pakai peci dan lain sebagainya itu hanya sebagai khas santri ya. Tapi untuk santri milenial tersebut, slogan santri milenial menurut saya yang pas adalah ketika kenapa kita harus terjun di sosial media, kenapa kita harus ikut juga partisipasi di dunia per-YouTubean atau lain sebagainya. Karena di sana anak-anak muda di zaman sekarang itu semuanya Sudah beralih dia ya ke dunia. Sehingga kita juga harus media dakwahnya harus ke sana supaya mereka juga di YouTube juga melihat kita seorang santri seperti itu. Tapi kan masih banyak juga masyarakat kita yang terutama yang usianya tentu sudah tidak muda lagi, itu kan banyak yang tidak eksis di media sosial. Tentu tidak hanya harus di media sosial kan berjuang atau berdakwah itu. Iya. Ya memang walaupun kita juga santri milenial ya yang aktif di sosial media, di Instagram, di YouTube dan lain sebagainya, tapi kita juga minimal dalam pengamalan ilmu kita juga harus ada pengamalan ilmu secara real di masyarakat. Ya paling tidak kita ya ikut mengasuh anak-anak ngaji lah setidaknya. Jangan sampai kita sebagai seorang santri benar-benar lepas kendali, tidak ada pengamalan ilmu sama sekali. Nah, itu kan sering juga dulu ketika santri yang kemudian pulang atau mukim dari pondok pesantren di rumah, kerja di luar daerah lah ya, misalkan di Jakarta, di Bandung, kerja yang di sana bener-bener bukan mengamalkan ilmu, ya kerja pokoknya kayak di PT-PT atau di pabrik gitu. Ini kan tanggapan masyarakat biasanya, percuma dong mondok lama-lama, ujung-ujungnya cuman kerja di pabrik. Sebenarnya kalau santri yang kemudian tidak mengamalkan ilmu kepada masyarakat, ini termasuk bermanfaat apa tidak? Mungkin kalau kita melihat atau mendengarkan dawuh-dawuh dari Romo Kiai ya, mungkin seorang santri itu memang tantangannya itu setelah pulang dari pondok pesantren. Kita mungkin banyak sekali santri yang hidupnya lama di pesantren, bahkan berpuluh-puluh tahun juga banyak, tapi tidak menutup kemungkinan untuk menjadi sebuah tolak ukur kesuksesan ketika kita sudah ada di rumah. Betul. Nah, maka dari itu sebagai seorang santri tentunya untuk menghadapi perkembangan zaman yang nanti akan kita hadapi setelah kita pulang di pesantren, kita harus berani menggali potensi kita, sehingga setelah pulang dari pesantren bakat kita, contoh kita ngaji, kita juga rajin hitobah, rajin contohnya misalkan Ditarik suara, ya, tarik suara, ya. Nah, setelah pulang nanti itu adalah sebuah bekal untuk kita kembangkan di nanti di rumah. Tapi kalau kita di pondok ya hanya numpang tidur, ya saya bukan berarti mengatakan yang lain. Di pondok hanya mungkin tulis zamani ya Mas Joko ya, tulis zamani, lama zamannya saja. Tapi kalau saya udah nggak tulis zamani, kemudian di pondoknya turu itu. Ya, jadi gini ya, intinya ketika kita pulang dari pesantren itu saya sangat-sangat mendengarkan dawuh dari Romo Yahya. Kita harus mampu bersabar intinya. Ketika mungkin teman-teman kita yang ketika pulang dari pesantren langsung mengejar ekonomi. Memang kita butuh ekonomi, tapi
Kalau memang kalau nantinya kita langsung larinya ke sana, pasti ya tidak akan pernah ada pengamalan ilmu. Ya betul. Nah sekarang kan memang santri ketika mulai ini Presiden Jokowi kalau tidak salah tahun 2014 terpilih, itu kan nama santri terangkat Iya, ketika ada peringatan Hari Santri Nasional. nasional. Nah ini justru momentum-momentum semacam ini yang sehingga banyak juga yang tidak ke pondok pesantren, yang ngaji-ngaji di TPQ di rumah, kemudian itu juga kan diakui sebagai santri. Nah mereka itu bangga dengan istilah santri loh. Bahkan seorang santri sekarang bisa jadi wakil presiden, kemudian ada yang menteri agama. Ini luar biasa sekali. Kenapa? Tapi masih banyak juga dari orang tua kita yang kayaknya enggan gitu memondokkan anaknya ke pesantren, sehingga apa namanya bisa disebut santri gitu. Ini penyebabnya apa sebenarnya? Kalau menurut saya itu mungkin penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi ya, kurangnya sosialisasi. Mungkin yang mereka pahami dari masyarakat kita itu adalah bahwa di pesantren itu ya yang identik kita lihat mungkin penyakitan ya, kudikan dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu saja. Dan mereka tidak intinya tidak merasakan nanti setelah anaknya itu lulus dari pesantren akan menjadi apa. Sebab gini ya, Mas Joko, yang saya tahu orang tua sekarang itu kan sayang dengan anak itu hanya memfasilitasi, pengen HP belikan HP, pengen motor belikan motor. Justru kalau dawuh dari Gus Yusuf ya, itu bahwa sayang itu ya artinya tegel. Kita harus berani kalau memang kita sayang untuk masa depan anak kita, maka istilahnya buanglah mereka ke pesantren untuk menjadi generasi dan jiwa-jiwa yang nantinya tangguh, kuat. Nah, gitu. di sini adalah kelemahan kita, kelemahan masyarakat kita yang masih banyak. Terutama adalah kalau menurut saya ini santri itu ketika sudah mukim, ketika sudah pulang kembali di tanah kelahirannya, itu sulit sekali mencari pekerjaan. Ini yang kemudian menjadi orang tua itu berpikir mungkin berkali-kali ya kalau harus memondokkan anaknya gitu. Masalahnya apa? Ini setiap lulus misalkan MI atau SD, MTS atau SMP itu orang tua selalu mencari pendidikan anaknya yang sekolah di sini saja supaya nanti begitu lulus bisa dapat kerja. Berarti kan tantangannya adalah salah satunya mungkin kalau santri tidak bisa kerja. Tapi menurut saya itu gini ya, mungkin lebih tepatnya bukan seorang santri itu lulus dari pesantren tidak bisa kerja ya Mas Sobat. Tapi kalau menurut saya dimanapun ya mungkin untuk orang tua yang ada di rumah ya, orang tua yang ada di rumah, janganlah misalnya ya, bapak ibu itu menafsirkan bahwa lulusan pesantren itu tidak bisa kerja. Justru yang bisa membawa diri kita itu sukses itu bukan dari hasil pendidikan kita di mana, bukan dari sekolah kita di mana, mondok kita di mana. Walaupun mondoknya bertahun-tahun, walaupun pondokannya bagus, sekolahnya bagus. Kalau dari anaknya sendiri itu tidak punya skill, tidak punya minat belajar tinggi, lulus dari pesantren, ya sama saja pengangguran. Tapi kita lihat, Mas Joko, yang lain, mungkin 85% dari lulusan pondok pesantren banyak sekali yang menjadi orang-orang sukses. Nah ini kan sudah jelas, ini konsep orang tua kita sudah salah ya, sudah salah. Artinya apa? Ketika menyekolahkan anak, tujuannya adalah supaya mudah mencari pekerjaan, bukan semata-mata kembali ke niat awal, yaitu menuntut ilmu. Makanya tidak sedikit yang alumni sekolah baik tingkatan SLTA ataupun SMA SMK gitu, itu hanya sebatas mereka sekolah saja gitu, secara keilmuan diragukan. Mungkin akhirnya itu karena kenyataan awalnya bukan semata-mata untuk mencari ilmu. Berbeda dengan di pesantren ya. Iya.
Walaupun di pesantren banyak juga kegiatan-kegiatan ekskulnya ya. Sekarang ini semakin. Kemudian kalau misalkan nanti pulang, ini bekal yang didapat dari pesantren. Seperti Gus Mail sendiri, selama di pesantren itu kan aktif di sholawat ya, grup sholawat perbana. Di rumah juga bisa bermanfaat juga untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, kembali ke permasalahan ini yang kemudian disebut bahwa santri itu tidak hanya harus bisa paham ilmu agama. Nah, tadi peranannya ketika di masyarakat. Nah, ini perlu tidak santri ini harus bergaul dengan siapapun gitu tanpa melihat status latar belakang mereka. Iya, setuju sekali ya. Saya menangkap dari pertanyaan Mas Joko. Tentunya seorang santri juga tadi ya, untuk melihat peluang. Tentunya kita sebagai seorang santri tidak hanya nanti kita itu hanya mengikuti alur atau kita nanti terjunnya hanya di dunia religius ya, atau di intinya kita mengurusi keagamaan saja. Nah, tentunya untuk menunjang masa depan kita sebagai seorang santri, kita juga harus bisa bergaul dengan semua kalangan, sehingga ketika nanti kita lulus dari pesantren, kita juga banyak wawasan di masyarakat, kemudian kita juga banyak bekal ilmu, sehingga itu dapat menjadi penunjang ekonomi kita tentunya. Kalau kita memang sekarang banyak santri yang jadi YouTuber, banyak yang aktif di Instagram juga banyak, yang jadi penulis artikel juga banyak, yang jadi polisi juga banyak. Ya banyak. Nah, ukurannya ke pondok pesantren itu sebenarnya ada nggak sih? Misalkan harus sekian tahun supaya jadi kiai. Nah, ini kan yang ditanyakan kebanyakan masyarakat awam, masyarakat umum. Kalau dari pesantren itu ya pulang harus jadi kiai. Padahal kan nggak gitu-gitu juga ya. Iya. Malahan ya sekarang itu santri kalau menurut saya levelnya sudah sama dengan mahasiswa, malahan justru peranan sekarang ya intinya santri sudah mendunia lah untuk saat sekarang ini. Ya karena gini ya, tadi yang dibicarakan bahwa adakah kriteria khusus atau berapa lamakah kita hidup di pesantren. Yang sekarang kita perlu banggakan adalah presiden kita untuk periode ini ya, atau 2 periode ini juga Presiden Jokowi itu sangat apresiasi sekali terhadap santri, sehingga di Pondok Api juga pernah dikunjungi. Bahkan Presiden Jokowi juga pernah mengatakan bahwa santri itu adalah pegangan ya, sebagai pegangan negara Indonesia, di mana kalau di Indonesia itu tidak ada santri, entah akan bagaimana Indonesia ini. Nah, tentu saja dari berbagai asumsi masyarakat, sehingga masyarakat itu waktu itu sempat melihat atau memandang sebelah mata kepada santri. Pak Jokowi itu membuat sebuah gebrakan. Sekarang banyak pondok pesantren yang berstandar ya, berstandar ijazah SMP, SMA. Di mana di daerah Jawa Tengah itu kebanyakan dari adik-adik kita itu ketika lulus SD itu lulus sekolah SD, SMP sudah tidak lanjut pendidikan formal, langsung ke pesantren. Sehingga di sini yang membuat lulusan pesantren itu tidak dihargai, karena Indonesia itu tidak hanya membutuhkan skill dari seseorang, tapi sehelai ijazah itu juga penting. Nah, sehingga itu yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi, lulusan pesantren juga nanti ada ijazah yang menyetarakannya terhadap menyetarakan ijazah pesantren dengan pendidikan umum ya. Bahkan sekarang yang saya dengar seperti di Lirboyo ya, di Rembang itu sekarang ada Mahat Ali ya.
yang nanti setara dengan S1, sehingga lulusan pesantren juga nanti bisa ikut terlibat di setelah lulus dari pesantren, bisa ikut dengan yang lain, disetarakan dengan pendidikan yang lain seperti itu. Sekarang siasat pemerintah itu sangat bagus supaya pesantren tidak dikesampingkan lagi. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua yang ada di rumah, apalagi yang membuat kita ragu memondokkan anak kita, sekarang pesantren malah gratis pendidikannya. Ya mungkin tadi ketika di pesantren orang tua harus merelakan anaknya berpisah, Iya. gitu ya. Berpisah, apalagi ketika berkunjung di pesantrennya yang bukan pesantren modern, yang mereka tahu hanya pesantren salaf, yang di sana ketika tidur saja tidak beralaskan kasur ya. Satu kamar 60 Ya, orang. satu kamar berame-rame gitu. Kemudian ya itu yang kemudian mungkin orang tua ketika melihat kondisi atau situasinya yang semacam ini, akhirnya aduh nanti anak saya gimana, tidurnya bagaimana, makannya bagaimana. Nah ini yang kemudian banyak akhirnya orang tua yang lebih memilih menyekolahkan anaknya di sekolah umum, tidak di pesantren. Iya. Padahal biayanya jauh lebih terjangkau ya di pesantren itu. Lebih tepatnya malah dari ini yang sangat luar biasa, dari para ulama kita, kiai-kiai kita itu tidak menuntut bayaran dari sana. Dari misalkan ada sahriyah bulanan, itu bukan untuk membayar guru ngaji tadi, bukan untuk membayar kiai tadi ya. Itu lebih kepada misalnya kita mengkonsumsi listrik itu kita setiap harinya gitu. Ya kalau menurut saya itu hal yang wajar karena kita memang mondok gitu ya. Nah ini yang paling menarik lagi, ada juga saya termasuk yang santri itu tidak harus berpakaian ala santri gitu. Misalkan harus selalu sarungan gitu, kemudian pakai baju muslim gitu ya, baju koko, berpeci. Malah kemudian bisa lebih diterima di teman-teman kita gitu. Berbeda ketika kita masih ya menunjukkan gitu kalau kita santri. Nah ini dicontohkan juga sama kiai nyentrik kita ya, Gus Miftah. Gus Miftah itu kan penampilannya nggak menunjukkan kalau beliau itu seorang ulama gitu ya. Artinya ya pakaiannya nyentrik lah, kiai nyentrik gitu. Kalau Gus Mail sendiri seneng sarungan kayaknya ya. Ini karena nggak punya celana. Kalau saya sendiri itu mungkin bukan, lebih tepatnya bukan ini ya, bukan berarti menunjukkan kesantriannya. Ya karena lebih nyaman saja pakai sarung. Tapi untuk acara-acara tertentu yang lebih formal ya saya tetap memakai celana seperti biasa. Ya ini kita berbicara ketika kita sudah mukim ya. Iya. Beda lagi ketika kita masih di pesantren. Memang kita harus membawa nama baik alma mater pondok pesantren kita. Jangan sampai kita dari pesantren pakai celana yang terlalu ketat. Kemudian, nah ini juga masyarakat kita masih banyak yang menilai ya tadi, kalau yang namanya santri itu ya harus benar. Padahal justru yang namanya santri itu ya lagi belajar bener gitu ya. Jadi misalkan masih berpakaian, pakaiannya masih belum rapi, belum sesuai dengan pandangan masyarakat yang kelihatannya soleh gitu ya. Ya dimaklumi kalau menurut saya. Baik sahabat-sahabat subscriber, kali ini dari pembahasan kita tadi sangat menarik sekali soal santri di pandangan masyarakat umum, kemudian tentang sudut pandang bahwa santri itu harus selalu berpakaian rapi, berpakaian muslim. Tetapi padahal tidak hanya itu, tidak hanya dari segi pakaian saja. Tentu kita harus benar-benar menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Bagaimana kesimpulannya menurut Ismail? Kalau menurut saya
saya pribadi ya sebagai ya seorang santri lah, bahwasanya santri itu yang pertama tentunya adalah yang perlu diamalkan itu adalah etika. Yang penting adalah etika, tata krama, adab ya. Untuk masalah berpakaian itu yang penting sopan lah. Sopan. Bukan berarti kita harus berpakaian kemana-mana pakai peci terus ya. Kalau waktunya sore mungkin pantas ya sore ya. Kalau waktu sore santai itu bolehlah kita berpakaian ala santri. Tapi kalau kita sama sekali tidak berpakaian santri juga itu tidak bagus ya, karena nanti ada orang yang memandang udah pernah mondok tapi kayak nggak pernah berpakaian santri. Ya tapi harus kita imbangi lah waktu-waktunya tertentu ya, sehingga tidak menjadi. Kalau mau ke sawah juga ya jangan jangan pakai sarung. Intinya kita berpakaian sesuai waktu saja supaya kita tidak mendapatkan cibiran dari masyarakat. Nanti dikiranya kita kemana-mana sarungan terus ya, seperti orang yang tidak niat istilahnya. Intinya santri harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Iya. Baik, sahabat-sahabat subscriber dimanapun Anda berada, kali ini perjumpaan kita dicukupkan dulu sampai di sini. Lain waktu kita akan berjumpa lagi membahas tentang kehidupan santri dan kehidupan masyarakat semua.